PKM dan juga Kapus Penelitian, Kapus PSGA, dan juga staf yang ada di LPPM UIN Bukit Tinggi. Alhamdulillah Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan lahir dan batin dalam menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Yang mana sebelumnya informasi sudah kita sampaikan melalui media sosial bahwa pada hari ini kita melaksanakan MONEF KKN DR tahun 2022. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam sampaikan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang ikut dalam perjuangan Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu dosen dan juga Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa sekalian, langsung saja kita masuk pada acara yang dimaksud, yang mana pada pagi hari ini saya sebagai Fajri Ahmad sebagai moderator acara kita. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu MONEF KKN DR dari Ketua BP KKN UIN Bukit Tinggi. Selanjutnya yang ketiga nanti ada beberapa diskusi dan dialog atau tanya jawab dengan mahasiswa maupun dosen DPL. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada Ketua BPKKN UIN Bukit Tinggi dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hanani MSI. Kepada Ibu kita silahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada buruan 55 umurnya kawin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu DPL yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, dan kemudian para ketua-ketua dan semua peserta kuliah kerja nyata UIN di tahun 2022 yang berbahagia, serta kawan-kawan BPKKN yang hadir dalam kegiatan webinar MONEF ini. Ada beberapa catatan yang mesti kita sepakati dan mesti kita ketahui. Di acara ini kita sudah melangsungkan KKN, kalau tidak salah sudah berada pada minggu keempat. Berarti Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya mute tadi ya. Nah, saya sudah memulai tadi, ternyata ada mute. Saya ulang runut ke awal apa yang saya bicarakan selama mute tadi. Nah, ini sudah merupakan kegiatan kuliah kerja nyata kita pada minggu keempat. Tentu sudah banyak sekali progres-progres yang sudah saudara lakukan semuanya. Bapak Ibu DPL pun juga sudah melakukan bimbingan-bimbingan untuk kesuksesan dan kebaikan daripada karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa kita peserta KKN ini. Karena ini sudah di minggu keempat, tentu kita juga perlu melihat, perlu juga mendiskusikan kendala-kendala apa atau apa yang perlu diperhatikan dalam kebaikan untuk karya ilmiah kita ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, tentu sejauh kita melakukan kegiatan KKN dan hanya tidak sampai di pembuatan artikel ilmiah itu, tetapi kita juga menghasilkan produk, menghasilkan sesuatu dari karya ilmiah itu secara berkelompok, yaitu menghasilkan buku. Ingat itu kita akan menghasilkan buku ber-ISBN. Jadi menghasilkan buku ber-ISBN itu tentu tidak mudah dan tidak gampang. Kalau artikelnya artikel segampangan tentu tidak bisa kita kategorikan nanti sebagai buku yang layak untuk di-ISBN-kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ingat perjalanan saudara masih panjang lagi jika berleha-leha di minggu-minggu ini, karena dari buku itu juga akan kita urus nanti hak kekayaan intelektual saudara-saudara semuanya. Jadi panjang lagi, mulai dari penerbitan buku sampai nanti muncul pendaftaran HKI. Nah, saya dalam rangka kita laksanakan evaluasi ini ada beberapa hal yang mesti kita setujui dan kita sepakati secara bersama. Nah, mungkin nampak ya apa yang saya bagikan di PowerPoint saya itu. Ada beberapa catatan-catatan. Pertama, apa yang sudah dilakukan. Nah, itu yang pertama. Apa yang sudah kita lakukan secara bersama. Tentu saya di minggu keempat ini sudah jauh yang banyak dilakukan bersama dengan DPL. Nah, pekerjaan ini menurut saya bukan pekerjaan yang mudah, tentu pekerjaan yang sangat menyita waktu saudara-saudara semuanya, sekalipun saudara-saudara itu berada di rumah, berada KKN-nya di mana saja berada, itu hanya menulis artikel ilmiah, tapi artikel ilmiah itu harus dibuktikan dengan teknik ilmiah. Nah, itu. Nah, saya mengklasifikasikan beberapa hal yang sudah selesai barangkali, dan kemudian kita pikirkan kalau ada kendala kita diskusikan. Nah, tentu judul itu sudah selesai menurut saya. Saya juga sudah memberikan, PPKKN juga sudah memberikan beberapa arahan-arahan, misalnya di judul itu, kemarin itu harus disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan keprodian kita. Kalau tidak sesuai dengan prodi kita, berarti tentu itu tidak bisa disebut dengan sebuah artikel yang kita masukkan ke dalam kategori penilaian kuliah kerja nyata ini. Karena dari awal, baik di buku petunjuk maupun di penjelasan-penjelasan awal, kita sudah sepakati bahwa yang dibuat itu adalah berkaitan dengan keprodian kita. Jangan dibuat lintas prodi. Lintas prodi itu artinya adalah kita di sosiologi agama, kemudian saya tulis yang miliknya kajiannya PAI misalnya, itu lintas prodi, kita tidak diterima itu. Itu mohon diperhatikan kembali. Jangan sampai tidak masuk karya artikel ilmiah pengabdian saudara itu yang ditulis itu tidak masuk pada kategori prodi saudara-saudara semuanya. Yang kedua, tentu saudara sudah juga melakukan kegiatan pengumpulan referensi kalau dibutuhkan. Saya rasa ini sangat butuh. Saudara sudah mengumpulkan referensi, sudah mengumpulkan data-data, dan bahkan itu pun sudah didiskusikan dengan DPL. Nah, itu kalau sudah pengumpulan data dan referensi, tentu penulisan sudah ada di minggu keempat ini. Kalau kita lihat buku petunjuk, ya sudah di minggu keempat ini saudara sudah berada pada penulisan gitu. Nah, apa yang ditulis? Tentu ada pendahuluan, pembahasan sesuai dengan apa kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kemarin. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu kita sekarang tidak membuatkan aturan-aturannya. Kita serahkan kepada kesepakatan kelompok itu masing-masing. Kemarin misalnya saya mencontohkan saja kemarin itu ada dari judul, kemudian abstrak, kata kunci, pembahasan, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, referensi. Kan itu saya contohkan saja apa yang akan ditulis di dalam artikel itu. Nah, mana tahu kelompok-kelompok ini memiliki aturan tersendiri yang sudah disepakati bersama. Kemudian itu yang kita ikuti, itu yang diikuti oleh kelompok itu. Belum tentu kelompok lain akan memiliki berbeda pula sistematikanya gitu. Tergantung kepada kesepakatan kelompok.
Kenapa demikian kita berikan? Tidak kita berikan aturan-aturan karena buku itu kan hak milik yang membuat buku tersebut, artikel tersebut. Karena itu dibuat oleh masing-masing kelompok tentu sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok itu sendiri. Gitu. Tidak bisa pula kita mencampuri urusan-urusan yang ada di dalam buku yang saudara buat itu. Yang kemudian apabila sudah selesai, nah ini yang paling penting lagi. Apabila saudara itu sudah selesai menulis, sudah dikumpulkan artikel itu secara bersama, jangan lupa, ini yang paling penting lagi. Periksa secara bersama kalau dapat artikel-artikel saudara itu cara membacanya atau diskusikan secara bersama. Minimal tidak ada lagi salah ketik, tidak ada lagi salah ejaan, dan seterusnya. Bisa disepakati hal-hal yang perlu kita sepakati tentang penulisan ketika itu. Nah, ini tentu sudah berlalu bagi saudara. Nah, cek lagi ya, ini yang paling akhir. Jika sudah artikel itu terkumpul, sudah bersih artikel itu, wajib dilakukan cek plagiat. Cek plagiat itu tentu salah satunya bisa melalui online, bisa melalui cek Turnitin yang bisa dipakai misalnya kalau saudara itu kalau menyerahkan ke LP2M bisa dibantu cek Turnitinnya. Kita membolehkan 30% bolehnya sebagai bentuk plagiatnya. Kalau lebih dari itu saudara wajib memperbaikinya. Nah, coba bayangkan cek plagiat saja kita boleh hanya 30%. Kalau saudara contek habis punya orang, artikel orang, tentu itu menjadi pekerjaan yang berulang yang harus saudara kerjakan. Nah, itu yang rentetan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Yang penting di nomor judul kegiatan penulisan ini saya rasa sudah selesai ini dilakukan. Tinggal pemeriksaan bersama. Nah, lanjut apa lagi? Nah, nih, jika sudah diperiksa, cek Turnitin tadi berapa plagiat, tingkat plagiat saudara itu, lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Nah, ini mengurus ISBN. Nah, saya berikan gambaran dulu. Kita dianggaplah LP2M sekarang tidak memfasilitasi lagi tentang pengurusan ISBN. Begini, kenapa tidak difasilitasi? Satu, berkaitan dengan ISBN, saya rasa seperti ini, berdasarkan evaluasi tahun lalu, ada buku-buku yang bagus itu diantar ke penerbit. Jadi penerbit itu berhak untuk menguruskan ISBN-nya. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan. Apa itu? Jangan antar ke percetakan, kata saya, tapi antar ke penerbit. Penerbit itu pasti dia memiliki ISBN, bertanggung jawab untuk itu. Tapi kalau ke percetakan belum tentu memiliki ISBN. Yang memiliki ISBN adalah jasa penerbitan. Nah, di mana jasa penerbitan itu bisa dicari, dicek mungkin, diskusikan dengan dosen DPL. Dosen DPL memiliki link untuk itu menurut saya. Nah, itu terkait dengan buku. Jadi artinya apa? Tidak boleh satu kelompok itu ada yang terlambat. Mengumpulkannya harus secara bersama-sama. Sebab sebuah buku itu harus diterbitkan dengan di dalamnya itu kumpulan-kumpulan dari artikel itu. Ya, ini mohon dari kerjasama masing-masing kelompok itu. Jangan ada yang terlambat, jangan yang ada itu. Jadi kendala bagi kawan-kawan saudara jika saudara mengalami keterlambatan. Jaga itu ketepatan waktu. Jadi ISBN itu kalau saudara baca buku itu kan di belakangnya itu ada barcode-barcode-nya itu. Nah, itulah salah satunya pengurusannya melalui kalau LP2M sekarang tidak menyediakan jasa itu, maka secara otomatis adalah para kelompok-kelompok ini menerbitkan buku itu melalui jasa penerbit. Nah, bagaimana jasa penerbit itu? Mungkin barangkali ini yang harus disisihkan belanja kita. Mungkin saudara beriur. Nah, jadi untuk saudara kalau masuk pada jasa penerbitan tidak terlalu susah-susah untuk membuat layout segala macam itu satu. Atau kalau saudara mau juga layout, nego kalau buku sudah saya layout dan sudah ada covernya, cuma menerbitkan dan ngurus ISBN-nya, mungkin juga sudah akan mengurangi biaya misalnya. Ukuran buku, perlu didiskusikan.
Kalau kita masuk ke penerbit, karena buku ini dijadikan sebagai buku referensi, buku yang ditaruh di perpustakaan, ditaruh di jurusan gitu, atau kalau boleh buku itu pakai nego lah kalau bisa. Mau enggak buku itu kalau bagus, kenapa tidak mau penerbit itu untuk menjualkan buku saudara-saudara ini. Nah, oke. Kemudian tebal bukunya, minimal tebal buku itu 100 halaman. Jadi kalau 100 halaman, kalau saudara ada 20 misalnya, kalau kemarin itu kalau sudah disepakati semuanya, apa yang disepakati misalnya, kemarin itu saya berikan contohnya abstrak berapa katanya, jika disepakati ada abstrak pendahuluan itu berapa katanya, kemudian berapa jumlah katanya, maksudnya pembahasan berapa jumlah katanya masing-masing orang, prediksikan aja kalau tebalnya 100 halaman, berarti kalau 20 dia, berarti cukup menulis itu dengan spasi 1,5, 12 halaman masing-masing orang menurut saya kalau ada 20. Tapi begini, untuk mengatasi, bisa satu kelompok itu, kemarin itu kita juga sudah diskusikan ketika pembukaan kemarin itu, bahwa karena ini 20 masing-masing DPL, mungkin DPL bisa memecah-mecahkan misalnya 20 itu jadi 2 kelompok misalnya. Jadi 2 buku menghasilkan dalam satu kelompok. Bisa dipecah-pecah misalnya. Nah, ukuran buku itu adalah tingginya itu lebarnya 15,5 cm. Kemudian terbalik saya ini, tinggi adalah lebar adalah 15,5, sedangkan tinggi adalah 24 cm. Jadi tinggi 24 cm, lebarnya adalah 15,5. Terbalik ya, oke. Itu perlu diperbaiki. Jadi tingginya itu 24, lebar adalah 15,5 cm. Nah, oke, lanjut lagi. Karena buku itu buku referensi, pakailah daftar pustaka, pakai kata pengantar. Kata pengantar itu kalau dibutuhkan, kalau saudara ingin membutuhkan misalnya dari ketua, dari dekan, silahkan. Itu hak untuk saudara-saudara semuanya, atau dari siapa, dari Pak Bupati, dari siapa, silahkan. Silahkan untuk diurus saja. Misalnya kalau perlu kata pengantar, perlu segala macamnya itu dalam halaman luarnya itu. Di halaman awal-awalnya itu. Nah, itu yang paling penting lagi. Kemudian karena buku ini juga buku referensi, nah di buku itu harus dicantumkan juga editornya siapa. Dulu editor itu adalah DPL. Mungkin sekarang, nah untuk kepentingan, saya lihat di beberapa tahun ini untuk kepentingan DPL, ini adalah sangat menguntungkan kepada DPL yang seharusnya DPL harus ada juga menulis untuk di dalamnya itu, karena bisa digunakan untuk misalnya BKD, bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Minimal ada di situ tulisan singkat atau salah satu tulisan yang bagus itu Bapak Ibu DPL bisa dijadikan namanya berdua dengan mahasiswa misalnya, untuk menghindari supaya tidak lagi DPL berposisi sebagai editor. Bagusnya sebagai penulis gitu. Kalau editor itu kan nilainya 10 atau berapa ya, kalau menjadi penulis akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan DPL. Nah, itu kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ternyata itu bisa dijadikan untuk buku untuk BKD dan juga bisa digunakan untuk bahan kenaikan pangkat oleh kawan-kawan di tahun-tahun lalu. Nah, itu harus dijaga, tebal buku harus dijaga, kemudian tinggi dan lebar buku harus dijaga. Karena kalau ingin dijadikan sebagai basis untuk salah satu bahan untuk kenaikan pangkat. Dan kemudian harus ada editornya itu. Kalau buku-buku diakui harus memiliki ada editor. Kalau kita baca Pak Dikti itu adalah di situ menyatakan ada editor, dan Bapak Ibu mestinya menjadi salah satu penulis di dalamnya lebih bagus. Nah, di cover, cover buku bagaimana? Nah, masuk. Walaupun buku itu masuk kepada jasa penerbit, tentu juga harus ditentukan di cover buku itu semua penulis masuk di dalamnya. Harus ada di depannya itu. Judul harus ada. Judul buku itu
boleh jadi diambil dari salah satu artikel yang ada di dalam buku, boleh jadi dibuat judul baru, diskusikan saja dengan DPL apa yang terbaik dari judul-judul buku itu. Nah, kemudian di belakang dulu buku itu ada ISBN-nya, di cover belakangnya itu, dan ada logo LP2M dan tulisan LP2M UIN SHM Jamil Jambe. Itu yang paling penting. Nah, tentang Ibu Bapak meletakkan isu hasil KKN, saya rasa tidak penting di buku itu. Buat saja seperti buku, tidak usah dibuat laporan KKN, hasil kerja KKN, tidak usah. Untuk kepentingan kerja untuk kepentingan BKD dan segala macam, menurut saya tidak usah. Nah, itu ya. Oh ya, di dalam buku pedoman kita juga sudah meletakkan, berarti saya salah tadi menyebutkan, buku lebar 23, tinggi 15,5 dan lebar 23 cuma, bukan 24 ya. Ya, oke. Kemudian halamannya 125 halaman, jadi salah. Berdasarkan buku petunjuk yang ini, sorry. Nah, ini berdasarkan buku petunjuk, buku ukuran ini tebal sudah ditentukan dalam buku, sorry saya tidak melihat tadi. Berdasarkan buku petunjuk, buku itu lebar tebalnya 100 halaman, 125 halaman, harus diganti ini 155 halaman. Nah, tingginya adalah 23 cm, lebarnya tetap 15,5 cm. Nah, tadi masuk kita pada cover. Cover itu harus cover itu terserah diserahkan kepada kelompok atau saudara serahkan kepada penerbit, terserah. Kemudian di cover belakang, cover itu kan ada depan ada belakang. Di cover belakang itu harus ada tercantum barcode-nya ISBN, dan kemudian ada tulisan LP2M UIN SHM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, itu harus ada. Nah, namun, Bu, apa perlu dicantumkan ini laporan KKN? Enggak usah buat KKN-nya. Itu tentang cover. Nah, lanjut. Nah, harus diperhatikan lagi adalah, ini yang saya sebutkan tadi. Semua artikel harus ada di buku. Kalau tidak ada artikel dia di buku, berarti nilainya tidak ada. Gitu. Itu saja. Jika artikel saudara-saudara tidak ada di dalam buku, berarti nilainya tidak ada. Nah, nilai ada apabila ada artikel yang dibuat itu di dalam buku. Nah, itu kemudian diperhatikan lagi, buku akan diserahkan kepada LP2M cuma satu rangkap, satu eksemplar. Serahkan satu ke perpustakaan satu, ke jurusan satu, ke prodi satu. Nah, nanti diserahkan itu, minta belangkonya kepada LP2M, BPKKN. Nah, nanti akan diserahkan kepada saudara-saudara semuanya. Apabila sudah menyerahkan ke perpustakaan, ada tanda tangan dari penyerahan perpustakaan dan ada cop dari perpustakaan. Kemudian kalau diserahkan salah satunya lagi ke prodi, akan ada copnya dan ada tanda tangannya nantinya. Nah, setelah buku itu selesai, maka apa yang harus diurus lagi? Nah, ini lagi berarti 2 selama KKN ini diperoleh. Hak kekayaan intelektual, HAKI itu. Jadi HAKI juga harus diurus. Mengurus HAKI itu cuma sebentar, makanya HAKI itu terakhir saja setelah selesai semuanya. Apabila sudah kita daftarkan dalam jangka 1 jam atau 30 menit itu sudah keluar, itu tergantung bayarannya saja. Nah, dalam HAKI ini itu sudah ada pembayaran, tidak ada sedikit pun kita memungut, tetapi saudara-saudara bisa melihat di link hak kekayaan intelektual itu pembayarannya kita bukan yang membayar, tetapi saudara yang membayar semuanya. 1 buku 1 HAKI, 1 buku 1 HAKI, dengan catatan semuanya itu harus masuk ke dalam yang ada di buku itu, harus tercantum namanya di sertifikat HAKI itu, dan HAKI itu akan diserahkan nanti melalui Google Drive saja.
Nah, mungkin itu yang perlu diberikan penjelasan ketika dievaluasi ini. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Atau ada yang tidak dipahami, perlu kita diskusikan juga di kesempatan evaluasi ini. Yang jelas, kami akan menerima dari saudara-saudara semuanya adalah buku ber-ISBN, dan kemudian ada sertifikat hakinya. Mungkin itu saja Pak Fajri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dari saya. Itu saja dulu. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ketua BPKKN Win Bukit Tinggi yang telah memberikan informasi dan juga berkaitan dengan KKN yang sedang dilakukan oleh mahasiswa kita di lapangan. Saya simpulkan ada beberapa poin tadi yang berkenaan. Yang pertama, KKN kita pada minggu ini sudah memasuki minggu yang keempat. Artinya sudah ada beberapa proses bimbingan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen TPL-nya. Kemudian itu berkenaan dengan mengurus SPN dan juga layout dari kepenulisan artikel yang ditulis oleh mahasiswa. Terakhir yaitunya adalah tentang HKI, hak kekayaan intelektual, di mana nantinya itu adalah proses yang mengikuti alurnya. Harusnya ISBN itu harus disiapkan dulu semuanya yang berkaitan dengan penulisan artikel dari mahasiswa kita. Mana pertama tadi adalah judul artikel berbasis kepribadian. Kemudian ada lagi tadi mencari data di lapangan, kemudian menulis, dan juga sampai kepada editor dan sebagainya. Dan HKI bagaimana cara mengurusnya dan syaratnya, dan juga berapa jumlah halamannya dan juga spasinya tadi. Kemudian SPN dan HKI tersebut. Baiklah Bapak Ibu dosen TPL KKN dan juga mahasiswi berkenaan dengan itu kita buka diskusi atau dialog berupa pertanyaan boleh berkaitan dengan materi kita tadi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan KKN PTR yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Kepada Bapak Ibu dosen DPR, kita silakan juga kepada mahasiswa. Silakan secara langsung saja bertanya. Saya Fajri. Boleh Bu. Bu yang silakan Bu. Boleh di. Iya, terima kasih Pak Fajri. Yang saya hormati Bu Ketua DPL, Bapak Ibu Panitia. Madang. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan KKN ini. Begini Bapak Ibu, dari informasi yang disampaikan oleh mahasiswa, terkhusus di kelompok 81, untuk kegiatan KKN ini mereka langsung double dengan kegiatan magang. Nah, dan untuk pengurusan pembuatan buku khusus KKN, itu kan kita berakhirnya tanggal 30 Agustus. Sedangkan untuk magang mereka itu selesai 1 September. Nah, terkait tentang pelaksanaan, mereka itu secara DR untuk pelaksanaan KKN-nya, tetapi begini, mereka magang itu masuk dari Senin sampai Jumat. Dan setiap harinya mereka itu harus membuat agenda atau laporan juga yang harus disampaikan kepada tempat mereka magang. Nah, terkait kondisi seperti itu, berarti kan mahasiswa kita ini terpaksa dalam satu tubuh melakukan 2 kegiatan. Dengan artian mereka ada yang lokasi KKN-nya di kampung masing-masing atau ada yang di kampus, dan satu lagi mereka magang di perkantoran. Nah, terkait tentang pembuatan buku, juga laporan mereka magang, nah ini kira-kira kita bisa memahami juga ya,
kegiatannya 2 langsung dan kita bisa mengerti yang satu mereka ada di lokasi Padang untuk magang, satu lagi mereka KKN di kampung. Nah, mohon pertimbangan dari Bapak Ibu panitia tentang hal itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi bahwa untuk buku, satu kelompok itu bisa dipecah menjadi 2 buah buku. Ya kan? Misalnya kelompok 81 itu ada 24 orang, jadi itu bisa dibuat menjadi 2 buku. Terkait tentang alangkah baiknya tadi saran dari Bu Sil, DPL juga membuat tulisan gitu ya, tidak hanya sebagai editor, itu sebagai penunjang juga di dalam BKD gitu. Nah, terkait hal itu, saya khusus kelompok 81 itu mahasiswa semuanya itu jurusan akuntansi syariah, Bapak Ibu. Sedangkan saya sendiri adalah jurusan bimbingan konseling. Nah, bagaimana nanti mensinkronkannya antara akuntansi syariah dengan bimbingan konseling? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang DPL itu diharapkan sebaiknya gitu ya, mempunyai tulisan, berarti saya itu sebagai penulis pertama boleh ditempatkan gitu ya, kalau saya memiliki tulisan. Gitu ya Pak Fajri, Bu Sil. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Widya Nisham atas beberapa tanggapannya dan juga pertanyaannya. Bagaimana Bu Sil, kita langsung jawab atau kita kumpulkan dulu Bu? Baik, kita kumpulkan untuk sesi pertama ini 3 orang saja. Baik Bapak Ibu, kita persilahkan dulu untuk tentang tanggapan dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Badri. Boleh Pak, silakan Pak. Saya juga pertama menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hidayah Nisham, karena baru semalam saya bersama dengan mahasiswa, ya itu juga yang dikeluhkannya, karena kami Pak begitu padat magangnya, dan semuanya magang, karena itu adalah dari program dari Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Nah, ya saya tentu sampai semalam itu hanya mengatakan bahwa itu sebuah tantangan yang saudara harus coba mengatasinya sesuai dengan kemampuan. Sepanjang aturan belum diperbaiki atau belum diubah, maka itu harus Anda jalani. Nah itu. Tetapi juga perlu kita apakan agar bagaimana itu bisa win-win solution lah menurut pelaksana KKN. Kemudian yang kedua, saya ingin apakan juga, saya ingin apa juga dengan pelaksana KKN mungkin ya, kalau buku sudah masuk tanggal 1 atau tanggal 2, apakah prosesnya mendukung itu Bu Sylvia? Ketika tulisan baru siap mungkin tanggal sekian atau di atas tanggal 20, itu buku itu udah bisa jadi dia tanggal segitu. Karena mungkin Bu Sylvia punya pengalaman yang cukup bisa memberikan pertimbangan dengan posisi seperti ini. Tapi seandainya nanti memang bertempat waktu, ya tentu kearifan dari pelaksana KKN tentu tidak kita ragukan lagi ya dalam hal ini. Gitu. Saya itu dari saya, makasih Pak Fajri. Baik, terima kasih Pak Khairuddin atas tanggapannya dan juga pertanyaannya. Selanjutnya satu orang lagi kalau ada, Bapak Ibu dosen DPL dan juga mahasiswa boleh. Izin Pak. Boleh. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, saya Hadar Alwi dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelompok dari 88 Pak. Mengenai perkataan dari Ibu tadi bahwa kami ataupun dari kelompok 88 setuju Pak mengenai perpanjangan waktu KKN gitu. Karena dengan mengingat pertimbangan magang yang dempet dengan waktu KKN, agar kalau ada perpanjangan waktu dari LP2M untuk kita semua, itu mungkin karya ilmiahnya lebih
terstruktur gitu Pak. Jadi nggak kekejar gitu. Ada waktu untuk menyelesaikannya dengan sempurna gitu Pak. Mungkin bisa harapan saya gitu, semoga ada perpanjangan waktu ini Pak untuk artikel KKN ini Pak. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak. Baik, terima kasih ada Alwi. Perwakilan dari kelompok 88 ya, tentang bagaimana pengumpulan dan juga usulan perpanjangan waktu KKN PR kita ini, karena berkaitan dengan magang, proses magang yang sudah dimulai oleh tingkat prodi dan fakultas masing-masing yang ada di UIN Tinggi. Baik, kita tutup dulu pada sesi pertama ini. Ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi dari Ibu Hidayah Nisham ya, dosen DPL juga, DPL nomor kelompok 80, dan juga Pak senior kita tadi Pak Khairuddin, dan juga ada Alwi tentang itu tadi perpanjangan atau usulan pengumpulan artikel ilmiah diperpanjang. Ya, baik, untuk selanjutnya kita silakan kepada Bu Dr. Sylvia Hanani untuk menjelaskannya. Kepada Ibu kita silakan. Oke, terima kasih Bu Dr. Hidayah Nisham, Pak Khairuddin, dan mahasiswa. Tadi ada beberapa yang kita perlu diskusikan. Pertama dari Bu Hidayah Nisham. Bu Hidayah Nisham adalah orang BK, dosen kepakarannya BK, tetapi membimbing dan menjadi DPL di akuntansi syariah. Nah, terkait dengan itu, mungkin begini saja Bu Hidayah Nisham. Walaupun berkaitan dengan tidak berkaitan dengan keilmuan kepakaran Bapak Ibu, mungkin salah satu artikel yang terbaik itu mungkin setelah dibaca, diperhatikan, masukkan saja nama Bapak Ibu di situ satu. Nah, jadi ada yang berdua di situ. Setelah dibicarakan secara bersama, didiskusikan bersama, barangkali ada artikel itu bersamaan dari Bapak Ibu. Yang kedua, menandakan Bapak Ibu bahagian dalam buku itu ada memberikan kata pengantar dalam buku itu solusinya. Kemudian harus ada nama Bapak Ibu dicantumkan, tidak lagi sebagai DPL tetapi bahagian daripada penulis. Kalau di dalamnya ada pengantar, disitulah Bapak Ibu katakan sekaligus Bapak Ibu di dalam kata pengantar itu sebagai DPL. Nah, itu mungkin barangkali solusi yang perlu kita sepakati dengan bidang keilmuan Bapak Ibu dalam membimbing. Jadi ada di situ Bapak Ibu membuat sebuah kata pengantar menyatakan Bapak Ibu itu adalah sebagai pembimbing dari karya ilmiah itu, dan kemudian sekaligus ada menulis bersama. Ada salah satu tulisan yang bagus menurut kita itu taruh di halaman depan, di paling awal. Mungkin barangkali itu siasat kita. Jadi kita apa saja, kita akali saja seperti itu. Bukan akali, kita buat saja seperti itu. Baik itu. Menyatakan Bapak Ibu sebagai penulis itu sudah ada, kan berarti menulis, membimbing, bimbing yang terbagus itu. Berarti dalam kacamata Bapak Ibu itulah yang lebih mendekati daripada keilmuan Bapak Ibu. Dekat dengan keprodian dia. Kemudian mencantumkan juga jika Bapak Ibu itu menjadi DPL, buat juga kata pengantarnya dari Bapak Ibu itu lebih baik gitu. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, apakah perlu diundur, apa ada pengunduran? Saya kata bisa kita menjawabnya mau diundur, mau tidak gitu. Yang jelas kerjakanlah itu, akan kita diskusikan, kalau mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan bisa
terlaksana sampai pada waktunya. Jadi kita belum bisa menjawab karena ini bukan tanggung jawab yang satu orang saya gitu, tetapi itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan kemudian ini adalah pekerjaan yang tidak kalah pentingnya juga dari saudara magang gitu. Magang juga ini juga sama-sama harus diselesaikan gitu. Jadi saat sekarang belum bisa kita menjawab mau diperpanjang mau enggak, tetapi yang jelas waktu-waktu itu sudah kita berikan timingnya kepada kita semua, bahwa penyerahannya sudah ada, kemudian KKN juga jawabannya belum bisa kita berikan secara sempurna kepada kita semua, tetapi menurut saya adalah KKN itu berakhir, buku juga harus diserahkan. Kita KKN juga bahagian yang harus diselesaikan, PL juga harus diselesaikan. Nah, sama juga saya rasa. Ketika kuliah, banyak mata kuliah bisa selesaikan, 24 SKS bisa diselesaikan. Gitu. Nah, sekarang baru berapa? 8 SKS. Gitu. Saya. Nah, jadi harus dikerjakan dengan langkah-langkah yang seperti tadi itu. Mungkin itu Bu Hidayah Nisam, Ibu yang bertanya. Ya, semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan di akhir KKN buku juga harus artikel dan buku. Atau Pak Tafkir ada yang mau ditambah? Oh, ya. Pak Tafkir. Sementara saya pas aja lah. Pas. Perpanjangan belum ada keputusan ya? Keputusan tentang perpanjangan barangkali KKN tidak bisa panjang, tapi waktu penyetoran, karya ilmiah mungkin kita bisa komunikasikan dengan lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat serta pimpinan. Bagaimana waktu penyetoran ini. Nanti akan kita informasikan setelah ini. Kita akan komunikasikan dulu dengan Ketua LP2M dan Bapak Wakil Rektor 1 serta Ibu Rektor. Terima kasih Bu Ketua. Oke, berarti perpanjangan tidak ada. Penyetoran karya ilmiah baru akan kita bicarakan. Oke, mungkin itu saja. Atau ada lagi? Baik, bagaimana Bapak Ibu dosen, Ibu Hidayah Nisam, ada apanya, tanggapannya ke Pak Hairudin? Kalau tidak ada, mari kalau ada lagi yang perlu kita diskusikan, kita buka beberapa orang lagi. Bagaimana Bapak Ibu dosen TPL dan juga mahasiswa yang masih ada perlu didiskusikan dan diketahui boleh ditanyakan. Kira kita lihat beberapa dosen kita sudah intensif melakukan bimbingan kepada mahasiswa KKN kita berkaitan dengan judul. Saya yakin semua mahasiswa dan mahasiswi kita sudah memasuki progres yang sesuai yang dijelaskan oleh Ketua BPKKN tadi. Saya kira itu perlu jadi kita semua, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi. Prosesnya harus dilalui semuanya dan juga bimbingannya dengan dosen masing-masing dosen DPL, dan juga tadi ada bagaimana ya menghindari plagiasi. Sebelumnya waktu pelepasan dulu kan juga diingatkan ya, menghindari bagi mahasiswa kita untuk plagiasi. Artinya tulisan kita KKN artikel itu benar-benar hasil dari realita dan fakta yang sesungguhnya di lapangan.
Berkaitan dengan itu ada dosen pembimbing lapangan yang akan mengarahkannya sampai nanti kepada penerbitan hasil output sebuah KKN. Kita menerbitkan suatu buku artikel ya, artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu tentu ada aturan yang harus diikuti ya, berkaitan dengan cover, isi, kemudian analisis, dan juga kesimpulan, referensi, dan juga tadi juga dijelaskan kalau perlu ada kata pengantar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, artikel yang Anda buat ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, memang layak untuk di ISBN-kan dan juga mendapatkan hak kekayaan intelektual nantinya. Baik, bagaimana? Sedikit Pak Ada Fajri. lagi? Ya, boleh Bu. Kepada mahasiswa tentu untuk mengisi KRS atau sudah selesai ya, KRS itu harus diisikan KKN itu semester 7. Jangan sampai tidak mengisikan KKN di semester 7 itu. Terus itu informasi kepada mahasiswa. Untuk DPL, kami sangat berharap sekali segala bukti-bukti pertemuan Bapak Ibu dengan mahasiswa harus didokumentasikan. Itu sebagai bukti bagi kita untuk dalam rangka administrasi. Jadi segala pertemuan Bapak Ibu dalam membimbing dengan mahasiswa selama kegiatan kuliah kerja nyata itu harus terdokumentasi dengan baik. Dan kemudian itu akan kita kumpulkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati di awal-awal sebelumnya. Nah, itu mungkin informasi yang terpenting yang tinggal tadi untuk kita informasikan. Baik, terima kasih kita ucapkan tadi kepada Ketua BPO KKN, Bu Dr. Sylvia Hanani, yang telah memberikan informasi ya tentang proses bimbingan yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu dosen DPL? Masih ada? Boleh. Silakan, ada informasi tambahan dari Bapak Sekretaris BPKN kita, Bapak Tafkir, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta mahasiswa KKN yang terhormat. Saya hanya akan menginformasikan terkait administrasi KKN 2022. Yang pertama seperti disampaikan untuk dosen pembimbing. Yang pertama untuk dosen pembimbing yang tentang pelaporan. Tentang pelaporan itu kewajiban minimal 7 kali pertemuan bimbingan minimal. Yang kedua, pertemuan itu tidak harus Zoom meeting atau Google Meeting. Di WA group kelompok juga boleh dilaporkan. Yang penting ada daftar hadirnya dan foto-foto kegiatan dokumentasi ya, bukan foto-foto. Dokumentasi bisa bukti chat, bisa bukti konsultasi segala macam gitu. Itu bisa diakui sebagai bukti perlaporan. Yang selanjutnya untuk dosen pembimbing, kami seringkali mendengar keluhan dari Bapak Ibu tentang susahnya mahasiswa untuk merespon apa yang Bapak Ibu sampaikan. Dalam kesempatan ini kami himbau kepada saudara-saudara ketua kelompok, mohon himbauan dari Bapak Ibu supervisor untuk segera ditanggapi dan ditindaklanjuti ke kawan-kawan kita gitu. Seringkali ya Bapak Ibu dosen pembimbing ini berkeluh kesah gitu bahwa mahasiswanya kurang respon gitu terhadap panggilan yang disampaikan. Kadang Bapak Ibu dosen kita kan juga punya kegiatannya banyak ya. Jadi
mahasiswa mohon juga menanggapi dengan serius gitu. Buat mahasiswa, saya berpesan Anda selesaikan aja lah KKN ini sebagaimana mestinya. Nanti masalah pengunduran kalau masa KKN tidak bisa diperpanjang karena itu terbatas 45 hari. Sedangkan untuk penyetoran itu nanti kami komunikasikan dengan pimpinan, baik ketua LP2A, ketua LP2M, baik pimpinan universitas, Bapak Wakil Rektor 1 maupun Ibu Rektor UIN Bukit Tinggi. Anda selesaikan aja KKN serta magangnya dengan sebaik-baiknya dulu. Kemudian terakhir saya selaku admin ya di ISBN admin ISBN penerbit IAIN Bukit Tinggi Press menghimbau Bapak Ibu pembimbing untuk tetap di Zoom setelah acara ini berakhir karena ada informasi-informasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Tafkir sebagai Sekretaris BPKKN UIN Bukit Tinggi pada kali ini yang sudah menambahkan banyak informasi ya berkenaan dengan kegiatan KKN mahasiswa kita. Perlu menjadi catatan dan juga perhatian bagi khususnya bagi Anda mahasiswa ya dan juga mahasiswi untuk bagaimana pelaksanaan KKN ini sesuai ya dengan yang kita harapkan. Tentu tidak saling menunggu, ini juga intinya adalah responsif terhadap informasi yang disampaikan baik itu BPKKN dan juga dosen DPL baik itu melalui grup diskusi WhatsApp maupun dengan bimbingan secara online dan juga informasi yang diumumkan di grup-grup KKN. Harapannya begitu dan semoga di lapangan nanti Anda mahasiswa dan mahasiswi kita berdoa magang yang dilaksanakan buat KKN semoga semuanya diberikan kesehatan ya dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup. Mahasiswa dosen kita cukup ya. Cukup, baiklah kalau tidak ada lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua BPKKN sebelumnya tadi sudah memberikan materi dalam acara monitoring dan evaluasi KKN DR tahun 2022 ini. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang ber-KKN tahun ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan atas kehadirannya, atas waktunya, dan juga atas selama ber-KKN dan juga masih ada ya, karena sekarang kita masih pertengahan. Kalau di jadwalnya itu tanggal 1 September berakhirnya, masih lebih kurang 20 hari lagi waktu KKN kita tersisa supaya dimaksimalkan waktu yang tersisa dengan bimbingan dengan dosen DPL-nya dan juga mensiasati dengan program magang ya yang berjalan dulu yang sudah berjalan juga di fakultas dan juga di prodi. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Tafkir sebagai Sekretaris BPKKN dan juga Bapak Ketua LP2M dan juga para Ibu Kapus,
Kapus PSGA, dan juga Kapus Penelitian, dan juga staf yang ada di LPPM UI Bukit Tinggi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan juga dialog diskusi, mudah-mudahan selama PKKN yang kedepannya kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mahasiswa boleh leave meninggalkan Zoom ini, dan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan tetap berada di Zoom kita ini karena ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh BPKKN kita. Mahasiswa boleh leave, jangan lupa isi absen kehadirannya yang sudah dibagikan tadi. Bagi Bapak Ibu dosen tetap di Zoom kita ini. Sambil kita menunggu, silakan saudara mahasiswa, silakan meninggalkan Zoom. Yang terhormat Bapak Ibu, silakan Muhammad Febri Eka Haddad, silakan live. Galardi Haddad. Ya, Pak. Silakan live. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan live mahasiswa. Masih ada beberapa orang lagi, silakan. Isanul, Erin, Galardi, Mutia, Febri, Argo, Rahman. Ini masih ada 3 orang lagi. Ini masih ada. Keluarkan aja Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu supervisor yang terhormat, saya selaku admin ISBN penerbit IAIN Bukit Tinggi Press ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa akun ISBN kita sebagaimana saya telah berulang kali sampaikan sesuai dengan aturan Perpustakaan Nasional tahun 2016 harus menyetorkan hard copy sebanyak 2 buah ke Perpusnas. Kami terkendala begini Bapak Ibu, kami telah tagih, tetapi Bapak Ibu belum kirimkan gitu. Jadi untuk kemudahan saya juga udah japri kepada Bapak Ibu, tetapi hanya beberapa orang baru yang mensikapi menyetorkan. Jikalau Bapak Ibu segera bisa memenuhi permintaan kami, oleh sebab itu bisa kami